dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena setiap kami boleh terus dipelihara dan juga merasakan bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami mau sama-sama kembali datang ke hadapan-Mu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh sama-sama diberkati lewat setiap perenungan yang kami akan dengarkan. Kiranya Tuhan yang boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami boleh terus mengalami pertumbuhan iman dan semakin mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-49. Mari saya mau mengajak setiap kita boleh sama-sama menyimak bagian Mazmur 49 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. LAI memberikan judul perikop kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang yang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang selalu setia dan juga tekun untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan selalu berusaha untuk menghidupkannya hari lepas hari. Kehidupan di dunia ini tidak serta-merta mudah, Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkata bahwasannya membutuhkan kekayaan agar jalan kehidupan itu menjadi mudah. Ya, mungkin buat dia orang yang berpikir kekayaan itu sangat dibutuhkan untuk boleh mendapatkan kemudahan demi kemudahan, baik itu dalam hal kesehatan, mungkin kalau dia sakit, ada banyaknya uang dia bisa berobat, ataupun dengan banyaknya uang bisa menyelesaikan segala permasalahan, baik dalam hal hukum ataupun sosial. Orang yang merasa dengan adanya uang semua itu jadi mudah. Adakah setiap kita memiliki prinsip tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seorang penulis juga berkata demikian.
Hidup itulah yang lebih penting daripada fasilitas-fasilitas hidup. Ini menjadi satu hal yang bertolak belakang dengan pemikiran orang yang punya prinsip kekayaan adalah hal yang dipentingkan karena kemudahan akan diraih dengan kekayaan. Tapi seorang penulis ini berkata hidup itu lebih penting daripada fasilitas-fasilitas hidup. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian setuju dengan perkataan tersebut? Hidup lebih penting daripada fasilitas-fasilitas hidup. Saya mengiyakan dan mengamini perkataan demikian. Karena memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah seharusnya kita sangat bersyukur dengan kehidupan yang kita miliki saat ini? Hidup yang ada lebih penting daripada fasilitas-fasilitas hidup itu. Orang yang sakit memikirkan ingin hidupnya sehat, orang yang terbaring sakit memikirkan ingin hidupnya sehat, orang yang harus ada penyakit minum obat setiap hari memikirkan kapan harus berakhir mengkonsumsi obat-obatan. Ya, kehidupan boleh ada saat ini, itu bukan karena kekayaan, bukan, tapi karena anugerah bagi setiap kita. Tetapi naasnya banyak orang-orang di dunia ini sampai sekarang masih terus memikirkan dan mementingkan, mengutamakan kehidupan kekayaan. Bahkan di dalam Mazmur yang tadi kita baca, di sana bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga bagaimana kemegahan diri, kesombongan diri, bagaimana orang melihat dirinya. Itu yang menjadi kepentingan bagi manusia saat-saat ini. Entah apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Kekayaan dipentingkan, kesombongan, bagaimana orang melihat dirinya itu juga sangat dipentingkan. Dan Mazmur ini ditulis dengan satu tujuan untuk meyakinkan ke orang-orang di dunia saat ini, bahkan pada waktu itu, akan dosa dan kebodohan manusia yang mengarahkan hatinya kepada perkara-perkara dunia. Pemazmur mengingatkan kepada setiap kita juga saat ini bahwasannya bukan yang harus dipikirkan bukan soal perkara-perkara dunia, tetapi bagaimana memaknai kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan. Ada orang-orang yang takut dengan kematian, ada orang-orang yang belum siap dengan kematian. Tetapi di dalam Mazmur ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya membicarakan tentang kekayaan ataupun kesombongan manusia, tetapi juga perkara yang lebih penting yang ditakuti oleh orang banyak, yaitu kematian. Kalau kematian saja sudah diselesaikan dan dituntaskan oleh Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk bisa menebus setiap manusia, sehingga kematian itu tidak berakhir dengan kematian, tetapi adanya kehidupan kekal, adanya penghakiman nantinya untuk setiap kita yang percaya kepada Allah. Itu saja sudah Allah selesaikan. Maka dari itu yang harusnya menjadi satu pemikiran setiap kita adalah bagaimana kehidupan yang kita jalani saat ini. Masihkah kita memikirkan perkara-perkara dunia? Masihkah fokus mata kita, hati kita tertuju kepada perkara-perkara dunia? Padahal kita di satu sisi yang lain pun takut dengan kematian. Tetapi yang seharusnya kita miliki adalah satu pengertian. Kekayaan, hikmat duniawi tidak akan menyelamatkan dan tidak akan menyelesaikan permasalahan kematian. Kristus yang telah diutus untuk setiap kita menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Karena itu tidak salah ketika judul dari perikop ini adalah kebahagiaan yang sia-sia. Karena ketika kita mengejar kebahagiaan dunia, pada ujungnya hanya akan menjadi kekecewaan dan sia-sia. Tapi ketika kita di dunia ini mengejar kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya, yang datangnya daripada Allah, maka yang terjadi adalah kebahagiaan yang kekal. Bapak Saudara sekalian, banyak orang tertentu menganggap kematian adalah raja dari segala kengerian. Kekayaan, hikmat, ataupun kekuasaan nyatanya tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membebaskan manusia dari kebinasaan. Ketika pemazmur memperkatakan perkataan ini bukan karena hikmatnya secara pribadi, tetapi Roh Allah lah yang menuntun dia untuk bisa menuliskan dan memperkatakannya.
Menariknya dituliskan bahwasannya pemazmur ini tidak hanya sekedar memperkatakannya, tapi ini adalah perenungan daripada dirinya. Perenungan daripada apa yang dia jalani terlebih dahulu. Apa yang telah dia lakukan, dia katakan kepada orang. Sehingga ini bukan omong kosong belaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita sedang takut dengan keadaan. Takut dengan kondisi tertentu. Takut karena mungkin ada banyak permasalahan yang sedang kita hadapi. Entah itu sakit penyakit, perekonomian, usaha pekerjaan kita yang mungkin kian hari masih terus menurun dan tidak melihat titik terang adanya harapan. Tapi teruslah memandang kepada pengharapan kekal. Ketika Kristus boleh mati bagi setiap kita dan bangkit, dan beberapa hari lalu telah kita rayakan kemenangannya, maka biarlah itu yang menjadi pengharapan sejati bagi setiap kita. Dan itulah yang seharusnya menjadi kebahagiaan sejati bagi setiap kita. Untuk setiap kita yang mengarahkan hati kita kepada pengharapan dan kebahagiaan yang sejati, maka ketakutan-ketakutan dunia tidak akan lagi merenggut hidup kita. Kiranya Tuhan terus menolong setiap kita untuk boleh hidup menyenangkan Dia dan tidak takut dengan perkara-perkara dunia. Amin. Bapa yang di dalam surga, ampunilah kami kalau seringkali hati kami jatuh kepada dosa, di mana kami lebih memikirkan, lebih takut ketika kekayaan kami hilang dan lenyap. Kami lebih takut ketika kesehatan kami merosot. Tapi kami tidak takut kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Seharusnya hidup kami yang telah ditebus ini lebih takut kepada Allah daripada takut dengan perkara-perkara dunia. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami boleh semakin merunduk, semakin mau taat dan semakin mau setia pada Tuhan. Karena pengharapan kekal yang boleh kami dapatkan, kebahagiaan sejati yang boleh kami miliki. Biarlah kami terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan satu hari kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hidup kami dan biarlah kami boleh dipakai untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.